dalam PT pendakian, nah kita harus mempersiapkan diri dalam keadaan survival. Contoh, kita kumpulkan ranting kering untuk persiapan api unggun. Kita nggak pernah tahu yang terjadi di atas ada apa, karena cuaca juga tidak bisa diprediksi. Ayo kita belajar sama-sama. Navigasi praktis, dalam arti kita menggunakan navigasi tanpa menggunakan kompas. Kita lihat tumbuhan jamur, biasanya mereka ada di bagian barat karena menghindari teriknya matahari. Jadi dengan tumbuh lumut yang paling banyak di bagian pohon itu menunjukkan arah barat. Tapi ingat, tidak akurat. Kita mesti mengumpulkan beberapa sampel untuk menunjukkan arah barat atau menunjukkan mata angin. Kalau kita lihat tumbuhan lumut nih tebal, ini menunjukkan di belakang saya arah barat. Di belakang apa di depan? Belakang. Di belakang saya arah barat. Jadi posisi lumut itu tumbuh di daerah yang lembab. Tapi ingat lagi, sekali lagi, jangan berpatokan sama hanya satu sumber. Kita harus melihat beberapa sumber. Contoh, lumut di batu tidak bisa kita jadikan patokan, karena ini bisa sporadis tumbuh di mana aja. Jadi tetap kita harus mencari beberapa sumber lagi untuk mengetahui arah barat dan posisi kita. Let's go. Sarang semut biasanya tumbuh di daerah yang agak lembab. Jadi ini juga bisa patokan arah barat. Jadi ada dua sumber untuk menunjukkan arah barat yang kita dapati. Pertama lumut, yang kedua sarang semut. Karena posisi sarang semut di tempat yang agak lembab. Oke friend, kita lanjut lagi. Melihat posisi tumbuhan yang hampir ditemui lumut, kita hati-hati. Kita lihat tetap bagian yang agak jarang lumut, karena posisi ini pasti terbuka. Maksudnya posisi pohon ini tertutup, jadi agak lembab, sebagian besar lembab. Ingat, seperti tadi saya katakan, jangan berpatokan sama satu bahan untuk menunjukkan arah. Arah kita di tangan saya ini arah barat, karena kita dapati tadi sarang semut. Sarang semut ya? Jadi kita patokan dua sumber, lumut dan sarang semut. Oke ya? Oke, nanti kita cari lagi yang bisa menunjukkan arah. Siap. Dilanjut lagi kita. Padat. Pohon-pohonannya. Kita cari apa lagi, Om? Oke, kita lagi cari bahan lagi sambil jalan. Ini keluarga palem. Pada umumnya pucuk paling atas yang muda kita bisa makan, cuma harus dipotong bagian dalamnya. Ingat, bagian dalamnya. Jadi kita bisa makan bagian pucuk dan harus dibelah. Jadi nggak langsung kita harus potong dulu tetap. Thank you. Pohon bambu bisa kita jadikan sumber air. Terutama kita bisa memilih bagian yang terdengar terisi air ya, agak ini. Kita bisa cari. Sekarang ini kita bisa ambil sumber air. Jadi ingat, cari bagian yang kita ketuk terdengar terisi penuh, itu bisa jaga sumber air. Jangan salah ketuk, Om ya. Jangan salah ketuk, nanti para teman diketuk. Let's go. Lanjut. Teknik survival adalah mencari kebutuhan air. Ingat,
manusia tanpa air hanya 3 hari bertahan hidup. Ini salah satu sumber air yang bisa kita minum langsung. Mantap. Belajar. Ini akar gantung. Ini bisa diambil sebagai sumber air juga. Kita potong. Ini agak lama prosesnya karena airnya hanya sedikit, nggak seperti bambu. Jadi dia akan keluar dari sini. Memang agak lama. Jadi akar gantung ini bisa diambil proses. Yang kedua, teman-teman ambil dari ujungnya, ditutup plastik. Ujung ini tutup plastik, ditutup plastik. Kemudian direbahin, agak ditundukkan. Tunggu 1 harian, itu ada air keluar. Lumayan lah buat ngopi, teman-teman. Sip. Oke, Om. Ini salah satu pematik api. Tapi kita keringkan dulu. Ini bisa dijadikan pematik api dalam keadaan darurat dari keluarga palem. Serabutnya bisa kita ambil. Jadi kita bisa contoh untuk, cuma harus dikeringkan ya teman-teman ya. Ini nggak bisa digunakan. Karena kena Basah. apa basah Om ya? Ya karena basah posisinya. Apalagi di hutan-hutan tropis. Ini nggak bisa langsung digunakan. Ini pohon pipa. Bukannya pandan. Bukan. Ini Iya, itu panjang. pandan wangi. Nah, teman-teman, ini rasanya kayak apel Australia. Bohong teman-teman, ini rasanya agak kecut-kecut dikit. Kayak makan belimbing sayur ya, Ya. dulu. Jadi cara makannya ini kita kulitin. Ini kita kulitin, bagian dalam yang kita makan. Langsung. Ya. Takut. Langsung. Ini kita kupas. Rasanya seperti belimbing lu. Jadi asik temen-temen. Itu mengandung apa Om? Ini kadar vitamin C-nya juga ada ya. Jadi tunggu instrukturnya. Instrukturnya Mama dan dari pemilman ini keluar busa berarti ya dimakan ya. Ya. Kamu kerja apa? Oke, kita masih lanjut belajar survival bersama Om Idas dan Om Umbu di hutan Gunung Salak bersama teman saya juga Om Ahong Ahong sama Om Bembeng. Bembeng. Oke guys, kita lanjut lagi cari bahan-bahan untuk survival di gunung. Ini akar gantung ya. Akar gantung bisa kita gunakan untuk bikin bivak, untuk trap jebakan. Ini kuat ya. Ini kuat. Jadi kita bisa kita gunakan sebagai tali. Ini sebagai pengganti tali rapia bila keadaan darurat. Ini kita bisa bikin trap dari manual. Coba kalau teman-teman nggak percaya, lehernya ke sini aja. Nanti kita juratin dari atas. Coba tolong Enggak, jangan. pemeran. Maaf, instrukturnya bukan nggak berani, saya sama istri saya yang di belakang. Ya, ini cukup ya. Jadi ini pengganti tali rapia kalau dalam keadaan bivak. Jadi di hutan itu banyak sumber yang bisa kita gunakan dalam keadaan survival.
Jadi kita tidak bawa tali, jangan panik. Kita bisa gunakan akar gantung ini. Ini kuat. Itu yang digunakan Tarzan bukan? Ya, kalau di film-film Tarzan bisa belantungan, cuman yang agak besar. Kalau kita yang begini jangan. Kecuali memang udah putus asa ya. Thank you teman-teman. Oke. Ini sih Ini mononje. Yang kita makan bongkol. Akar bawah ya, seperti singkong yang kita makan. tepung. Ada aja di bawah. Cuma saya malas gali. Ya. Tenaga udah habis mau makan pagi. Dilanjut lah Om. Jadi di bawah sini sumber makannya seperti singkong. Oh gitu. Namanya onje. Iya. Warnanya seperti ini. Jadi teman-teman kalau di hutan udah mulai kehabisan makanan jangan takut kelaparan. Siap. Nah ini karbohidrat, madu karbohidrat. Ya, thank you ya teman-teman. Oke. Dalam paket ini bisa dimakan yang bagian muda. Tapi jangan terlalu banyak makan. Nanti sakit perut. Seperlunya aja. Ingat seperlunya aja. Tunggu 15 menit yang saya katakan kalau instrukturnya muntah-muntah, keluar muntah, jangan lakukan.